Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Arfa Channel dalam materi KD Pernikahan kelas 12. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan rahmat dari Allah. Kita masih diberikan kesempatan bertemu dalam ruang virtual ini dalam rangka berbagi ilmu atau menyampaikan informasi kepada ananda sekalian tentang KD pernikahan. KD pernikahan adalah merupakan aspek syariah atau aspek fikih yang menjadi materi di kelas 12 semester 1. Berbicara masalah pernikahan, kita akan membahas 3 termen. Yang pertama, pra-pernikahan. Yang kedua, proses nikah. Yang ketiga, hal-hal yang terjadi setelah pernikahan berlangsung. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, siswa SMA dan SMK dimanapun berada, khususnya kelas 12. Standar potensi kita adalah memahami hukum Islam tentang hukum keluarga. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan ketentuan hukum Islam tentang perkawinan di dalam Islam, hikmah perkawinan, ketentuan perkawinan menurut undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia. Kemudian indikatornya adalah hukum Islam tentang pranikah, hukum Islam tentang nikah, hukum Islam tentang setelah berlangsungnya akad nikah, dan beberapa indikator lainnya. Berbicara masalah pernikahan, membayangkan sebuah pernikahan, tentu kita akan memulai dari sebuah atau yang dikenal dengan istilah cinta. Pernikahan yang baik itu adalah pernikahan atas dasar cinta. Yang lebih baik lagi adalah atas dasar cinta karena Allah. Dalam hal ini, Bapak akan menguraikan atau menjelaskan 2 buah pendapat tentang cinta. Yang pertama, menurut Bapak Quraisy Shihab, cinta adalah kecenderungan hati manusia kepada sesuatu karena adanya kenikmatan atau manfaat yang bisa diperoleh dari yang dicintai. Yang kedua, cinta adalah sebagai suatu perasaan jiwa dan gejolak hati manusia yang mendorong seseorang untuk mencintai kekasihnya dengan penuh kelembutan, gairah, dan kasih sayang. Hal ini dikemukakan oleh Abdullah Nasir. Kemudian, di sisi lain, ada yang mengatakan bahwa cinta itu adalah kasih sayang. Karena seseorang yang dilanda atas cinta, dia akan merasa mencurahkan segala perasaannya, segalanya sesuatunya akan dicurahkannya untuk mendapatkan atau untuk membahagiakan yang dicintai. Kemudian cinta itu adalah keyakinan. Bila hati sudah yakin, maka kita akan mengikuti seruan atau suara hati itu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa cinta itu suatu pembodohan. Alasannya, terkadang dalam berpikir tentang cinta, akal tidak berfungsi dengan baik. Mayoritas hanya mengedepankan hawa nafsu yang ada pada diri seseorang.
Bila hal itu yang terjadi pada kita, maka bisa jadi kita termasuk kepada cinta yang dikatakan sebagai pembodohan. Karena kita tidak bisa memfungsikan akal kita dengan baik untuk berpikir jernih, berpikir jauh lebih baik, yang hanya memperturutkan hawa nafsu, maka cinta itu sudah dikategorikan kepada pembodohan. Ada juga yang mengatakan bahwa cinta itu kenistaan. Karena atas nama cinta, sesuatu apapun akan dilakukan oleh seseorang. Asal dia bisa mendapatkan atau bisa membahagiakan, bisa dekat dengan seseorang yang dicintai. Bahkan ada yang mengistilahkan, laut pun akan kurenangi, gunung pun akan aku daki. Andai kata langit berjenjang, akan aku naiki. Hal itu akan dilakukan oleh seseorang karena dia sudah dimabuk rasa cinta dan rasa ingin memiliki terhadap sesuatu. Hal itulah yang dikatakan cinta itu kenistaan. Dia akan melakukan apapun demi yang dicintainya. Kita tarik, cinta itu kasih sayang, cinta itu keyakinan, cinta itu pembodohan, cinta itu kenistaan. Maka kita simpulkan dari definisi yang kita kemukakan di atas. Yang pertama, kasih sayang bukan hanya pada lawan jenis saja, tapi juga kasih sayang pada Allah yang dilandasi dengan rasa takut kehilangan Allah. Lebih baik, anakku, kita kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Cinta, perasaan yang timbul dari dalam diri. Cinta adalah rasa damai dan tentram di hati kita. Kemudian, cinta adalah perasaan batin yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia yang normal. Cinta adalah kasih sayang antara individu dengan individu lain dan perlu adanya pengorbanan. Cinta yakin dan percaya terhadap sesuatu, rasa takut dan rindu, rasa rindu akan keyakinan, rasa perasaan yang pasti dimiliki oleh setiap manusia yang normal. Itulah namanya cinta. Kita akan berpikir, dari mana awalnya cinta? Ada, kalau kita di Minang, ada yang mengatakan atau mempunyai pantun, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke padi. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turunnya ke hati. Jadi cinta itu dilihat dulu dari mata, kemudian turun ke hati, kemudian barulah dia akan membulat dan menyatu yang namanya cinta. Awal cinta yang pertama itu adalah kagum. Kita melihat sesuatu, memandang sesuatu, kagum terhadap sesuatu, lama-kelamaan akan jatuh cinta terhadap yang dikagumi. Kemudian awal dari cinta itu ada juga dengan jasa. Seseorang yang sudah membantu kita, menolong kita. Awal-awalnya tidak ada rasa, tetapi karena sering dibantu, sering segala macam, akhirnya dia akan bermuara kepada rasa cinta.
Kemudian, awal dari cinta itu adalah kasihan. Kita melihat sesuatu, rasa kasihan itu datang. Kita melihat seseorang, kasihan itu datang. Lambat laun, kasihan. Akhirnya kita jatuh hati kepada yang dikasihani. Kemudian, cinta itu ada juga terpaksa. Kita terpaksa menerima cinta seseorang yang bukan menjadi pilihan kita. Tapi ujung-ujungnya juga cinta. Walaupun dalam memilih saat sekarang ini kita bukan hidup di zaman Siti Nurbaya. Anak-anakku bebas menentukan pilihan, tetapi kamu jangan mengabaikan di situ ada kewajiban atau hak orang tua. Kalau kamu masih gadis atau masih sebaya SMA dan SMK saat sekarang ini, kalau kamu mau menikah, kamu harus minta izin kepada orang tuamu. Tetapi, jika kamu bukan lagi masa gadis, atau sudah pernah nikah, atau janda, itu baru punya hak kamu untuk memilih. Akan tetapi, jika kamu masih gadis, walaupun orang tua bisa memaksakan kehendaknya, tapi saat sekarang ini, orang tua sudah memberikan keleluasaan kepada kamu untuk memilih. Karena kita bukan hidup di zaman Siti Nurbaya lagi, di mana cinta itu harus dipaksa. Bukan. Sekarang cinta itu yang mengarungi bahtera rumah tangga itu adalah kamu. Kamu yang memilih. Baik buruknya yang atas pilihan itu, jangan kamu sisalkan orang tua. Akan tetapi, orang tua akan berhak memberikan gambaran dan pilihan kepada kamu. Pilihan A, pilihan B, pilihan C. Yang memutuskan adalah kamu. Apakah kamu diawali dengan rasa kagum, jasa, kasihan, ataupun terpaksa sekalipun. Yang jelas, orang tuamu jangan kamu lupakan. Anak-anakku yang berbahagia. Terkadang kita sambil duduk termenung, kita berhayal, memikirkan, ataupun timbul pertanyaan, di mana ya? Siapa yang mau mendampingi hidupku? Siapa yang terbaik sebagai pilihanku? Berbagai macam pertanyaan. Gejolak hati itu ada di diri kita. Bahkan kita mencari ke sana dan kemari. Bahkan kita duduk termenung, memikirkan sebuah impian dalam hidup kita. Terutama anak-anakku, baik laki-laki dan perempuan yang normal, pasti mengimpikan sebuah rumah tangga yang bahagia, mawaddah, warahmah. Dengan siapa? Kalau laki-laki mendambakan seorang perempuan yang baik, yang cantik parasnya, yang menyejukkan hati dan segala macam. Kemudian yang perempuan mendambakan seorang laki-laki yang baik, yang ganteng, gagah, dan segala macam. Lalu di situ timbul pertanyaan, apa itu jodoh? Jodoh bukanlah takdir. Takdir adalah jodoh. Apakah kita ditakdirkan akan mendapatkan yang berparas cantik atau tidak? Itulah jodoh. Namun, apakah seperti ini? Diakah yang akan mendampingi hidupku?
pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan timbul. Namun, anak-anakku, kamu tetap berusaha dan berusaha, mencari dan mencari jodoh yang terbaik buat dirimu. Karena itu, Bapak mengharapkan kepada kamu semua yang masih duduk di bangku sekolah saat sekarang ini. Jangan kamu pernah meremehkan seseorang yang ada di sekelilingmu. Apakah dia cantik atau tidak, gagah atau tidak, jangan kamu remehkan. Mana tahu yang jodoh kamu itu adalah yang di samping duduk kamu, yang selama ini kamu cemoohkan, yang kamu rendahkan, tahu-tahu nanti setelah kamu tamat dari SMA ini, ternyata dia adalah jodohmu. Karena itu, jangan pernah merendahkan seseorang. Selanjutnya, jodoh bukanlah takdir, takdir pasti jodoh. Karena jodoh adalah pilihan, takdir adalah ketentuan. Jika kita ditentukan seperti ini, maka itu adalah takdir kita. Jika kita ditentukan dengan si A, itulah takdir kita. Apabila kita ditakdirkan dengan kondisi saat sekarang ini, maka itulah pilihan kita. Lalu, karena itu adalah merupakan rutinitas pilihan kita, maka itu adalah jodoh kita. Seperti yang Bapak sampaikan tadi. Jodoh bukanlah takdir. Takdir sudah pasti jodoh. Kemudian kita lanjut kepada yang berikutnya. Untuk melangkah lebih jauh ke jenjang pernikahan. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa seseorang itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama kecantikan, kedua karena harta, ketiga karena keturunan, keempat karena agama. Nah, karena itu yang paling utama itu adalah pilihlah dengan agama yang diamalkannya. Cantik, kalau dia beragama, maka kecantikannya itu akan dijalankan hanya di jalan Allah. Bagaimana kriteria pendamping hidup atau wanita pilihan yang menjadi dambaan kita? Laki-laki normal tentu mempunyai syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan terhadap sesuatu yang akan jadi pilihan. Yang pertama, kita pasti mengingini pendamping hidup kita itu adalah kriteria pertama, itu adalah dia seorang gadis atau perawan. Itu pilihan pertama. Kemudian pilihan kedua, dia itu berketurunan dari orang-orang yang baik dan berkembang. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah pernah mengatakan bahwa seorang pezina maka pendamping hidupnya juga pezina. Seorang yang baik maka pendamping hidupnya juga baik juga. Oleh karena itu, kamu saat sekarang ini, kalau menginginkan pendamping hidupmu yang baik, terlebih dahulu kamu harus menjadi orang yang terbaik. Kemudian yang ketiga, kamu harus mempunyai sifat keibuan dan penyayang. Seorang gadis yang baik itu, terutama gadis di ranah Minang, bajalan bagu lambe,
Samuik injak mati. Artinya apa? Punya tata krama, penyayang dan keibuan. Berkata dengan baik, sopan, menyawak dia. Seorang perempuan yang baik itu tidak mempunyai sifat memberansang. Seorang yang perempuan yang baik itu adalah mempunyai pendidikan dan berbudi. Selalu menegur, senyum, dan tidak tebar pesona. Anak-anakku yang berbahagia. Kriteria yang kelima, beragama dan mengamalkannya. Kamu, Bapak yakin dan percaya, kamu adalah wanita-wanita terbaik yang akan mendapatkan pendamping-pendamping yang terbaik juga. Karena itu, selalu jaga auratmu, jaga tutur katamu, jaga kesopananmu, agar kamu tetap di jalan yang terbaik yang diridai oleh Allah. Selanjutnya, jika kamu seorang perempuan, maka kamu akan mendambakan atau mengimpikan pendamping hidupmu dari laki-laki yang baik juga. Keturunan dari orang-orang yang baik, berpendidikan yang baik, bertanggung jawab, penyayang, taat beragama dan mengamalkannya. Apakah perlu dia itu gagah? Anak-anakku, di dalam memilih, kamu harus bisa atau harus ada pembedaan. Sebagai contoh, seorang perempuan cantik, maka yang laki-laki cari yang dia itu yang sudah mapan atau matang atau mempunyai harta. So, kenapa? Kamu cantik sementara yang lain kamu kurang. Apabila kamu mendapatkan seseorang yang mempunyai harta, maka yang laki-laki tadi walaupun dia kurang gagah, dia akan takut kehilangan istri yang cantiknya. Begitu juga sebaliknya. Walaupun suaminya atau pendamping hidupnya tidak gagah seperti yang didambakan, yang diingininya, namun dia takut kehilangan. Kenapa? Suami tersebut mempunyai kehidupan yang mapan dan segala macam. Dia takut bahwa untuk biaya kecantikannya ini mahal. Karena itu, dia butuh orang-orang yang mapan. Dan hal ini menjadi tantangan buat kita, wahai laki-laki. Jangan hanya berpangku tangan. Berusaha dan selalu berusaha. Walaupun wajah kita pas-pasan, kalau kita mapan, insya Allah, kamu akan mendapatkan pendamping hidup yang baik, cantik. Wahai para wanita, jika kamu seorang perempuan yang baik dan taat beragama, cantik lagi, laki-laki yang tampan, gagah, kaya, taat beragama, akan selalu mendampingimu, akan selalu ada untukmu. Karena itu, di setiap doa, dikala kamu bangun tengah malam, lakukan sholat tahajud dan sholat istikharah. Di situ, bermohonlah kepada Allah. Ya Allah,
kalau memang dia ini adalah pilihan yang terbaik bagiku, dekatkanlah hatiku dengan hatinya. Tetapi kalau dia bukanlah terbaik buatmu ya Allah, maka jauhkanlah dia dari pandanganku. Anak-anakku yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Hal yang sering kamu lakukan saat sekarang ini, terutama yang duduk di bangku sekolah, di antara kita, di antara kamu semua, tidak perlu kamu jawab, cukup di dalam hati saja. Kamu sudah memiliki pilihan. Bahkan kamu ada yang sudah punya pacar. Lalu, apa itu pacaran? Pacaran menyatukan persamaan. Tapi di antara kamu saat sekarang ini berpacaran, terkadang banyak yang sudah keluar dari konteks. Ada yang berpegangan tangan di hadapan orang banyak. Padahal kamu itu belum muhrim. Kalau kamu mau berpacaran yang diridhoi, dihalalkan, maka lakukanlah pernikahan. Dan kamu laki-laki, kalau kamu ingin laki-laki yang bertanggung jawab dan segala macam, jangan kamu bawa ke sana kemari anak gadis orang. Kalau kamu benar-benar bertanggung jawab, datangi orang tuanya, sampaikan niat baik kamu, dan lamar dia lanjut ke jenjang pernikahan. Kalau kamu berpacaran dan berdua-duaan di tempat-tempat yang sunyi, maka yang ketiga itu adalah syaitan. Agar kamu terhindar dari syaitan, khususnya dalam konteks perkawinan, maka sebaiknya kamu langsungkan pernikahan. Kita tidak akan kucing-kucingan lagi, tidak takut dengan siapapun. Karena itu, stop pacaran yang tidak dianjurkan di dalam Islam, yang tidak sesuai dengan norma adat yang berlaku di daerah kita. Jangan anak-anakku sampai menyamodatan sawah di pematang. Kamu harus bisa membedakan. Kadang-kadang kamu di hadapan mamamu, kamu berani memegang tangan orang lain, tapi dia bukan muhrimmu. Disitulah. Dari sekarang Bapak mengingatkan, Bapak mengajak kita semua, mari kita saling menghargai, saling tenggang rasa, hargai keluarga, hargai teman, hargai saudara, hargai nenek mama dan segala macam. Jangan kamu pegang yang bukan muhrimmu. Lalu apa yang dianjurkan oleh Islam? Di dalam Islam itu dikenal dengan istilah ta'aruf. Ta'aruf itu sama, menyatukan, saling mengenal. Yang mengenalnya itu adalah kita langsung mendatangi rumah dari calon yang akan kita kenal. Bukan pergi kemana-mana dengan berdua-duaan, bukan itu. Mengenal dalam ta'aruf ini adalah menyatukan persamaan antara dua buah keluarga atau dua belah pihak. Ada yang beranggapan semakin lama seseorang berpacaran, semakin singkat umur pernikahannya. Alasan ini kadang-kadang benar juga. Kenapa? Seseorang yang di masa remajanya berpacaran begitu lama, kadang-kadang setelah pernikahan, calon pendamping tadi tidak bisa lagi berhias sesuai dengan kecantikan atau berhias
atau sebagaimana di waktu dia masih remaja dulu berhias. Lalu, kalau tidak lagi memikat hati, kadang-kadang ada yang menyingkat umur pernikahannya. Namun, ada juga di awal-awal dia tidak berpacaran setelah nikah. Pacaran yang paling indah itu adalah setelah nikah. Sebab kenapa? Kita kemana-mana, tidak ada orang yang khawatir, tidak ada orang yang membicarakan, karena kita pergi dengan calon, dengan pendamping hidup kita. Anak-anakku yang berbahagia, Bapak berharap kalian semua bisa menjaga nama baik keluarga, bisa menjaga nama baik dan sanak dan segala macam. Jangan kamu pegang-pegangan lagi di depan umum. Jangan kamu merangkul orang lain di depan umum yang bukan muhrimmu. Jika kamu mau menghargai perempuan, wahai laki-laki, maka jagalah dia dengan baik. Jangan kamu remehkan, jangan kamu rusak, dan segala macam. Kamu harus memperhatikan. Kamu punya adik perempuan, kamu punya kakak perempuan, dan bahkan ibumu perempuan. Jika kamu melihat seseorang yang meremehkan adik perempuanmu, kakak perempuanmu, saudara perempuanmu, ibu perempuanmu, tentu kamu marah. Begitu juga dengan orang lain. Kalau kamu merusak, berbuat hal-hal yang tidak diingini, maka begitu juga orang lain akan marah terhadap kamu. Solusinya, kalau kamu benar-benar yakin dia adalah pendamping hidupmu, temui orang tuanya. Sampaikan etikat baikmu dengan cara sopan dan beradab. Selanjutnya, Bapak akan memperkenalkan atau menguraikan tahapan-tahapan pernikahan di ranah Minang. Hal ini sengaja Bapak sampaikan. Kalau sekarang ini Bapak tengok, sudah banyak dari antara siswa dan siswi SMA dan SMK yang sudah mulai jauh dari adat istiadat yang berlaku di negeri kita. Maka sengaja Bapak sampaikan tahapan-tahapan pernikahan yang ada di ranah Minang. Yang pertama adalah marese atau leso pangka. Yang kedua, meminang atau batimbang tando. Yang ketiga, hantaran sirih atau minta izin. Babako jo babaki, malam inai, menjaput marapulai, penyambutan di rumah anak daro, dan tradisi usai akad nikah. Mari kita bahas satu persatu. Marese atau leso pangka atau penjajakan awal merupakan istilah penjajakan pertama sebagai permulaan dari rangkaian tata krama pelaksanaan pernikahan. Sesuai dengan sistem kekerabatan di Minangkabau, yaitu matrilineal, di mana pihak keluarga wanita mendatangi pihak keluarga pria. Lazimnya pihak keluarga yang datang membawa buah-buahan berupa kue-kue atau buah tangan segala macam. Pada awalnya beberapa wanita yang berpengalaman diutus untuk mencari tahu
apakah pemuda yang dituju berminat untuk menikah dan cocok dengan anak gadis kita. Proses ini berlangsung beberapa kali perundingan sampai terjadi atau tercapai sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga yang datang. Kemudian selanjutnya meminang atau bertukar tanduk. Artinya keluarga calon mempelai wanita mendatangi keluarga calon mempelai pria untuk meminang. Acara ini melibatkan orang tua, nenek mama, dan para sesepuh dari kedua belah pihak. Duduk dan sambil berunding, membicarakan tentang meminang atau bertukar tanduk. Bila pinangan diterima, maka akan berlanjut ke proses bertukar tanda sebagai simbol pengikat perjanjian dan tidak dapat diputuskan secara sepihak oleh yang berjanji. Acara ini melibatkan orang tua dan sesepuh lainnya. Kemudian acara selanjutnya adalah menghantar syirah atau minta izin, di mana calon mempelai pria mengabarkan dan memohon doa restu tentang rencana pernikahannya kepada mama-mamanya, saudara-saudara ayahnya, kakak-kakaknya yang telah berkeluarga, dan para sesepuh yang dihormati dalam lingkungan keluarga dia sendiri. Itu yang diberitahu. Di sisi lain, hal yang sama dilakukan oleh calon mempelai wanita, diwakili oleh kerabat wanita yang sudah berkeluarga dengan cara menghantarkan sirih. Keluarga calon mempelai pria membawa selapah yang berisikan daun nipah dan tembakau. Kalau sekarang ada yang diganti dengan rokok. Sementara bagi keluarga calon mempelai wanita, mereka akan menyertakan sirih lengkap di dalam acara. Selanjutnya, babako jo babaki. Istilah bako adalah pihak keluarga dari ayah calon mempelai wanita. Itu yang kita sebut dengan bako. Di mana dia ingin memperlihatkan rasa kasih sayangnya dan ikut memikul biaya sesuai kemampuan yang ada pada dirinya. Acara ini biasanya berlangsung beberapa hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilangsungkan atau diangkat oleh keluarga daripada ayah, yang kita sebut dengan istilah bako. Di mana prosesi babako itu adalah calon mempelai wanita dijemput untuk dibawa ke rumah keluarga daripada ayah. Kemudian para tetua memberikan nasihat kepada calon mempelai, di mana keesokan harinya calon mempelai wanita diarak kembali ke rumahnya diiringi keluarga pihak ayah dengan membawa berbagai macam barang bawaan atau bantuan.
Barang bantuan yang dibawa tersebut ada juga ditaruh di atas baki. Dan itulah yang kita kenal dengan istilah babaki. Mereka datang membawa berbagai macam antaran. Kelengkapan yang disertakan biasanya berupa sirih lengkap sebagai kepala adat, nasi kuning, singgang ayam, atau makanan adat. Barang-barang yang diperlukan calon mempelai wanita, seperangkat busana, perhiasan emas, lauk pauk, baik yang sudah dimasak maupun yang mentah, kue-kue dan selain sebagainya, dibawa dan ditaruh di atas baki, dibawa dan dihantarkan ke rumah mempelai. Dan itulah yang dikenal dengan istilah babaki. Maka babako jo bapaki. Babako tadi adalah rasa kebanggaan, rasa kebahagiaan yang diluapkan oleh keluarga dari ayah. Kemudian babaki hantaran-hantaran yang ditaruh di atas dulang, di atas talam, yang dibawa dari rumah bako ke rumah mempelai. Selanjutnya, malam Bainai. Malam Bainai berarti meletakkan tumbukan halus daun pacar merah atau daun inai ke kuku calon pengantin wanita. Lazimnya berlangsung malam hari sebelum akad nikah. Ini lazimnya. Dapat ulangi. Untuk melekatkan tumbukan halus daun pacar merah di kuku-kuku itu lazimnya berlangsung pada malam hari sebelum akad nikah. Perlengkapan lain yang digunakan antara lain air yang berisikan harum-haruman 7 macam kembang, daun inai tumbuk, payung kuning, kain jajakan kuning, kain simpai, dan kursi untuk calon mempelai. Itu disediakan. Tradisi ini sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu dari para sesepuh keluarga mempelai wanita. Calon mempelai wanita dengan baju tokah dan bersunting rendah dibawa dari kamar didampingi oleh kawan-kawan sebaya. Selanjutnya, marilah Ananda simak dan perhatikan video atau ilustrasi permohonan seorang anak kepada orang tua menjelang akad nikah berlangsung. Selamat menyaksikan. Papa dan Mama yang Ratu cintai dan Ratu sayangi. Papa dan Mama, sore ini Ratu memohon restu dari Papa dan Mama. Karena insya Allah besok Ratu akan melaksanakan akad nikah dengan laki-laki pilihan Ratu. Laki-laki yang insya Allah dapat membimbing dan menemani Ratu suka maupun duka. Papa dan Mama, terima kasih atas semua kasih sayang, perhatian, dan cinta yang telah Papa dan Mama berikan. Anak Papa, Ratu Medina yang Papa sayangi, sore ini adalah sore yang penuh makna dalam kehidupan Ananda, di mana Ananda akan melepas sendiri dan akan memasuki tahap untuk berumah tangga, membentuk keluarga baru yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan tuntutan agama. Amin ya rabbal alamin. Anak Mama sayang, Ratu Medina, anak kandung si Birang Tulang.
ubejar ya palaredam lah gadang kini kabajunjuangan bahati suko mandeh malape doa mandeh salamonyo. Yang berbahagia. Selanjutnya adalah menjapui marapulai. Menjapui marapulai adalah acara adat yang paling penting dalam seluruh rangkaian acara perkawinan menurut adat di Minangkabau. Calon pengantin pria dijemput dan dibawa ke rumah calon pengantin wanita untuk melangsungkan akad nikah. Proses ini juga dibarengi dengan pemberian gelar pusaka kepada calon mempelai pria dengan tanda sudah dewasa. Adapun perlengkapan yang akan dibawa di dalam menjapui acara marapulai. Lazimnya pihak keluarga calon pengantin wanita membawa sirih lengkap dalam cerano yang menandakan kehadiran atau kedatangan mereka yang penuh dengan tata krama beradab. Kemudian dilengkapi dengan pakaian pengantin pria lengkap. Ada nasi kuning, singgang ayam, lauk pauk, kue-kue, serta buah tangan lainnya di saat menjemput marapulai tersebut. Kemudian tradisi menyambut kedatangan calon mempelai pria di rumah calon mempelai wanita lazimnya merupakan momen yang paling meriah dan besar, di mana penyambutan di rumah anak daro diiringi dengan bunyi musik tradisional khas Minang, serta disambut dengan para dara berpakaian adat yang menyuguhkan sirih dalam cerano. Payung kuning keemasan. Keluarga mempelai wanita memayungi calon mempelai pria. Disambut dengan tari gelombang dari adat timbal balik. Setelah marapulai datang dan dilangsungkan akad nikah. Kemudian ada tradisi seusai akad nikah telah dilangsungkan. Acara adat yang paling lazim dilaksanakan setelah akad nikah yaitu memulangkan tanda, mengumumkan gelar pengantin pria, mengaduk kaning, mengaruk nasi kuning, dan bermain coki. Memulangkan tando. Setelah resmi sebagai suami istri, maka tanda yang diberikan sebagai ikatan janji sewaktu lamaran waktu itu dikembalikan oleh kedua belah pihak dengan senang hati. Kemudian melewatkan gala marapulai, yaitu mengumumkan gelar untuk pengantin pria. Gelar ini sebagai tanda kehormatan dan kedewasaan yang disandang mempelai pria. Lazimnya diumumkan langsung oleh nenek mama dari kaumnya. Anak-anakku yang berbahagia, demikianlah paparan singkat dari materi pra-pernikahan. Sengaja Bapak berikan gambaran tentang adat Minang, dengan tujuan agar generasi muda kita, khususnya yang duduk di bangku kelas 2 SMA dan SMK dimanapun berada,
tidak melupakan adat dan tradisi yang berlaku di negeri kita, Ranah Minang. Jangan sampai generasi muda kita lupa jo adat basandi sarak basandi kitabullah, sarak mengatur adat memakai. Terutama kamu yang duduk di bangku SMA saat sekarang ini maupun SMA. Materi-materi seperti ini sangat perlu bagi kamu. Karena ada sebagian dari kamu yang sekarang ini setelah tamat SMA itu akan menempuh jenjang pernikahan. Atau sebagian juga ada yang melanjutkan kuliah dan lain sebagainya. Pembelajaran seperti ini harus kamu ketahui agar tidak lupa kita dengan tradisi yang ada di negeri kita sendiri. Kemudian saya pribadi mohon maaf pada Dunsana Ambo yang dijadikan figur dalam contoh pembelajaran kali ini. Dengan tujuan hanyalah memberikan gambaran dan pengetahuan kepada generasi kita. Semoga ada manfaatnya bagi kita bersama dan termasuk contoh-contoh figur yang saya masukkan dalam hal ini dapat memberikan kontribusi baik kepada generasi muda yang kita akan datang, khususnya yang masih duduk di bangku SMA saat sekarang ini. Kalau tidak kita yang memberikan gambaran, siapa lagi? Oleh karena itu, sebelum saya tutup, Bapak mohon kepada Ananda sekalian, pembelajaran ini, pengetahuan ini harusnya kamu update terus. Silakan kamu koordinasi dan berbicara yang baik dan sopan kepada keluarga, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai yang ada dalam negari kita masing-masing. Timbalah ilmumu, jangan hanya sampai di bangku ini saja. Menimba ilmu dimanapun berada, maka dia telah menghidupkan suluh dinan kalam. Maka suatu ketika dia tidak akan tersesat, baik di dalam mengarungi rumah tangga, baik di dalam beradat, baik dalam berkeluarga, baik dalam ketentuan-ketentuan lainnya. Karena kamu sudah berjalan di jalan rel yang sebenarnya. Malu batanya, sase di jalan. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, jangan kamu segan untuk bertanya kepada siapapun. Keputusan ada di tangan kamu, kalau kami hanya sekedar memberikan gambaran. Sampai jumpa lagi bersama Agus Rizal MA, pengurus MGM PPI SMA SMK, dan juga pengurus DPW Akpai Sumatera Barat. Jika ada salah dan khilaf, kami mohon maaf dan mengucapkan terima kasih banyak atas sedekah subscribe-nya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan untuk generasi muda kita akan bernilai pahala di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.